Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrio Taupani dari kelas IF21A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan IRD untuk final project saya. Baik, final project saya ini membuat sebuah aplikasi untuk e-commerce atau sebuah perdagangan. Baik, tahap pertama di sini saya melakukan sebuah collecting requirement atau mengumpulkan data-data apa saja yang diperlukan di suatu e-commerce. Baik, dalam e-commerce itu atau jual beli pasti ada yang namanya penjual dan pembeli. Jadi di sini penjual saya sebut entitasnya dengan seller yang memiliki atribut ID seller, nama, email, username dan password. Kemudian customer dia juga sama, memiliki ID, nama, email, UID dan password untuk karena seller dan customer ini dia bisa login. Kemudian entitas selanjutnya itu pasti ada dalam sebuah e-commerce seller mempunyai toko, kedai atau restoran. Di sini saya menyebutnya dengan entitas restoran karena eh, sistem saya itu adalah customer e-commerce tentang pemesanan makanan. Jadi restoran itu ada ID, kemudian namanya, resto email dan seller name, pemilik restorannya siapa. Kemudian saldo resto. Kemudian di produk juga sama, dia memiliki ID, product name atau nama produk, kemudian harga, kategori, pemilik seller, pemilik produk, sellernya siapa, dan restonya yang mana. Kemudian dalam sebuah e-commerce pasti ada cart dan order, di mana cart dia memiliki ID sendiri, ID card, kemudian nama dari produk yang dibeli, kemudian harganya, siapa yang beli yaitu customernya siapa, sellernya siapa, dan restonya siapa. Kemudian ada status dan quantity atau jumlah eh, produknya. Kemudian di order terakhir dia memiliki ID, sama dia memiliki product name, price, customer name, seller name, resto name. Kemudian ada tiga atribut lainnya yaitu payment method, table number, dan date. Kenapa di sini dia berulang? Karena dia masih belum dinormalisasi. Jadi ini hanya pengumpulan datanya saja yang diperlukan. Baik, sekarang kita normalisasi yaitu di 1NF. Untuk seller dan customer itu masih tetap karena dia memiliki atribut yang berbeda. Kemudian di restoran, ID resto, resto name. Nah, di sini dia ID seller. Kenapa? Karena dia di sini memerlukan resto email dan seller name. Karena resto email ini pasti sama dengan seller email. Jadi kita ambil dari ID seller, seller name dan seller email. Kemudian di produk itu ada product name, price, kategori, dan ID resto. Di sini dia memerlukan seller name dan resto name. Kita cukup panggil ID resto, maka dia dapat resto name-nya, dan ID sellernya dia mendapat seller name. Begitu. Kemudian untuk cart di sini product name, price, customer name, seller name, resto name itu kita ambil dari ID produk. Kemudian ID customernya dia meminta customer name, dan ID resto dia meminta resto name dan seller name. Kemudian ada status dan quantity. Di order di sini karena dia memerlukan hal yang sama dengan cart, maka kita tinggal panggil cardnya, ID order, kemudian panggil ID cardnya, maka dia akan memanggil keseluruhan yang ada pada atribut pada atribut di entitas card ini. Kemudian
kemudian ada payment method, table number, dan date. Kemudian di 2NF atau second normal form, di sini kita tentukan primary key dan foreign key-nya, yaitu untuk seller, customer itu hanya memiliki satu, yaitu ID seller dan ID customer. Restoran, ID resto foreign key-nya, dan ID seller ini merupakan foreign key dari entitas seller, merupakan foreign key yang dimana itu primary key dari entitas seller. Dan produk dia memiliki ID kategori. Nah, di sini kita buat entitas baru, yaitu kategori, status, dan payment. Karena di sini kan pasti kategori itu ada misalkan untuk makanan dan minuman atau snack dan lain-lain. Di sini kita tinggal panggil ID-nya, maka dia akan mengambil kategori, nama kategorinya apa. Kemudian di status juga sama. Untuk ID card dia statusnya apa, apakah masih dalam card atau masih dalam proses atau sudah komplit gitu. Kemudian di ID payment kita buat juga untuk payment metodenya itu ada dua, ada online dan cash on delivery. Jadi di sini kita tinggal panggil ID paymentnya apa, maka dia akan mendapatkan nilainya apa. Kemudian selanjutnya kita 3NF itu kita tentukan relasinya. Di sini saya sudah buatnya di MySQL Workbench. Ini adalah hasil akhirnya akan seperti ini, dimana seller itu satu seller hanya memiliki satu restoran. Kemudian satu restoran memiliki beberapa produk, banyak produk. Kemudian satu customer bisa memiliki banyak produk, memiliki banyak keranjang maksudnya. Kemudian di satu produk itu bisa ada di beberapa keranjang dan yang lainnya. Nanti hasil akhirnya dia akan seperti ini. Nah, baik, selanjutnya kita langsung praktekkan di PHP MyAdmin aja atau di MySQL. Kita ekspor terlebih dahulu, kita next, kita ekspor sebagai MySQL table object. Nah, kita copy semuanya, kita copy, kita cancel aja. Sekarang kita masuk ke database MySQL-nya. Sini kita tinggal SQL, kemudian kita pastekan di sini. Di sini harusnya dia error ya. Nah, karena setiap foreign key-nya itu dia visible. Saya tidak tahu itu kenapa, tapi ini merupakan sintak default dari SQL-nya. Jadi kita perlu menghapus semua visible-nya ini. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba go. Dia akan berhasil. Kalau kita refresh, dia akan muncul database baru, yaitu e-commerce. Nah, sini. Selanjutnya kita akan coba membuat sebuah orderan. Nah, di sini kan ini database masih kosong. Tapi ketika kita mau menambahkan, nah dia perlu card ID dan payment ID. Padahal dia belum punya. Dan untuk card juga, untuk insertnya dia memerlukan produk, customer, dan status. Sedangkan kan di sini masih data kosong. Nah, oleh karena itu saya sudah menyiapkan database-nya di sini. Sebenarnya ini database sebenarnya dari aplikasi saya. Jadi di sini sudah ada customer, untuk status juga ada proses, sukses, batal, dan card. Kemudian kategori dan lain-lain, produk juga sudah ada.
Nah, sekarang kita tinggal mau membuat sebuah orderan. Oke. Nah, kita kosongkan aja terlebih dahulu untuk cart. Sebentar. Maaf. Cart dan order. Nah, di sini sekarang kita coba tambahkan. Nah, ID card dia masih memerlukan ID card. Jadi karena cardnya sudah kita kosongkan tadi, maka tidak ada data di sini. Sekarang kita tambahkan aja untuk cardnya ID card, dia auto increment, kemudian ID produknya. Nah, dia akan memanggil ID produk dan akan muncul nama, harga, dan semuanya. Misalkan kita pilih es jeruk, kemudian siapa yang mau beli, di sini saya misalkan, kemudian ID restonya siapa. Nah, dia statusnya kan dia masih dalam cart, kemudian kuantitinya misalkan 3 es jeruk dengan ID customer saya, dan uh, di resto kedai Ibu Nina kita go, maka dia akan muncul ID card dan ID produk 12. Dia akan masuk ke es jeruk dan seterusnya. Customer ini pasti masuk ke nama saya, kemudian ID resto juga, dan ID status. Quantity 4. Selanjutnya kita buat sebuah orderan baru. Di sini kita insert. Nah, di sini dia cardnya sudah ada, karena tadi masih kosong belum bisa, karena sekarang cardnya sudah ada. Jadi ID ordernya dia auto increment, kemudian ID card, maka dia akan mengambil keseluruhan data yang ada di card. Kemudian ID paymentnya itu cash on delivery atau online. Misalkan cash on delivery, kemudian tabel number itu nomor meja, kita misalkan nomor 5, dan tanggal, kita buat tanggal hari ini aja, dan go. Nah, dia masuk. Nah, dia akan ada seperti ini. Jadi dia mengambil ID card, dia mengambil semuanya, dia mengambil produk, ID customer, resto, dan status, seperti itu. Selanjutnya 1000 data, kita akan masukkan 1000 data di sini saja, di tabel customer dengan menggunakan Mokaro. Di sini kita samakan ID customer, customer name, UID, email, password, vcon dan verified ini opsional ya, karena ini sebenarnya cuma untuk verifikasi email aja untuk sistem login, karena sebenarnya dia hanya memerlukan ini. Baik, kita preview. Nah, ini datanya ada 100, dia akan 1000. Kita download. Kita masuk ke sini aja. Yes. Sekarang kita import. Kita import di download Mokaro data import. Nah, apa ini error, harusnya enggak sih. Nah, tadi cuma ada ininya aja, ID customer 1 tuh udah ada, jadi dia otomatis melanjutkan yang selanjutnya. Ini udah 1000 data pasti. Nah, oke, baik. Baik, mungkin seperti itu aja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.